Assalamualaikum, selamat datang di Is Channel. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Subscribe itu gratis kok. Anda dapat banyak manfaat dari informasi di channel ini. Kemudian bisa like dong, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi sahabat pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini informasi yang ingin saya bagi kepada sahabat semua adalah pengobatan dan penyembuhan adalah proses ilmiah. Mengapa saya memilih judul ini? Karena banyak diskusi antara saya dan teman-teman melalui WhatsApp yang bertanya tentang proses pengobatan dalam upaya penyembuhan. Misalnya begini, Ibu, saya sakit ini sudah sekian tahun. Bisa nggak saya sembuh dengan cepat bila saya makan obat herbal ini? Banyak sekali pertanyaan seperti itu. Pada dasarnya kita memaklumi teman-teman, sahabat-sahabat yang mungkin mengalami kondisi sakit atau menderita satu penyakit tertentu untuk jangka waktu yang sudah lama, tentu menginginkan kesembuhan yang segera. Karena lama mengidap satu penyakit tentu membuat kita letih dan mungkin kita akan bersedih hati dengan penyakit-penyakit tersebut. Tentu mengharapkan adanya suatu keajaiban bahwa sakit itu segera sembuh dan kita dapat beraktivitas kembali. Berkenaan dengan pertanyaan yang banyak sekali tentang hal itu, saya ingin menyampaikan informasi bahwa proses penyembuhan itu adalah proses ilmiah. Karena dia proses ilmiah tentu membutuhkan waktu. Kan ini bukan sulap ya teman-teman. Jadi ada proses ilmiah yang terjadi dalam tubuh kita manakala kita mengalami pengobatan tertentu dalam rangka mengobati penyakit. Proses, ada waktu, kita harus sabar. Bersabar dalam artian bukan kita menyerah pada kondisi sakit, bukan. Kita berikhtiar dengan benar dan kita ikuti prosesnya. Kita jalani proses pengobatan itu dengan seksama, dengan semestinya, dan insya Allah nanti kita akan sembuh karena proses-proses pengobatan itu telah kita ikuti dengan benar. Coba kita lihat lagi, proses penyembuhan itu tentu ada sangkut pautnya, berkaitan erat dengan sebab penyakit. Misalnya seseorang mengidap penyakit darah tinggi, atau nyeri persendian, atau penyumbatan pembuluh darah, dan lain sebagainya. Itu penyebabnya pasti ada. Dan biasanya satu penyakit tertentu penyebabnya itu tidak tunggal. Ada banyak faktor-faktor penyebab itu yang berkaitan satu dengan lainnya, ya, dan itu perlu dilihat secara utuh. Kemudian pada saat mulai berobat, itu kondisi penyakitnya sudah setingkat apa? Apakah baru tingkat permulaan atau sudah dalam kondisi parah baru mulai berobat? Ini juga tentu mempengaruhi proses, paling tidak mempengaruhi jangka waktu proses penyembuhan. Kemudian ketepatan memilih obat. Misalkan kita mengalami sakit A. Sakit A itu sebabnya ini. Lalu bagaimana cara kita memilih obat yang tepat? Tentu pertama-tama kan kita harus berkonsultasi dengan dokter atau tenaga medis lainnya untuk mendapatkan arahan, untuk mendapatkan advice bahwa kita memerlukan obat tertentu. Mengambil kesimpulan sendiri berdasarkan perasaan, sementara kita mungkin awam dalam hal ini tentu kurang tepat. Karena bisa jadi kita tidak mendapatkan atau kita tidak memilih obat yang tepat untuk mengatasi keluhan kesehatan kita. Nah, kemudian kualitas. Misalkan boleh jadi kita sudah memilih obat yang benar. Misalnya obat sakit A adalah ini. Lalu bagaimana kita memilih produk yang sesuai itu dengan kualitas yang baik? Kualitas produk yang baik adalah produk obat yang konsisten mutunya. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu mutunya stabil, tidak mengalami penurunan. Mungkin hari ini kualitasnya bagus, minggu depan kualitasnya mungkin mengalami penurunan karena satu dan lain hal. Tentu kita harus memilih kualitas yang baik, yang konsisten, yang dapat mengobati kita mengatasi penyakit tertentu, ya. Untuk mendapat
mendapatkan kualitas produk obat yang baik, tentu kita harus tahu bahwa produk ini haruslah sudah terdaftar pada institusi yang berwenang. Di Indonesia tentu kita tahu harus kita mendapatkan produk yang sudah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga diproduksi oleh pabrikan-pabrikan yang terpercaya. Kemudian dosis yang tepat. Setiap obat itu kan kalau dibuat sudah ada anjuran pakainya. Sehari berapa kapsul atau berapa tablet. Misalnya sehari 3 kali 1 tablet atau sehari 3 kali 2 kapsul. Ini kan sudah dihitung oleh para pembuat, oleh para penelitinya sehingga sampai kepada kesimpulan ini. Untuk itu ini perlu diperhatikan. Kemudian kita juga perlu konsisten. Sebagian kita mungkin dalam berobat itu tidak konsisten. Minum obat itu putus sambung. Misalnya minggu ini makan, terus minggu depan kayaknya udah rada enakan nih badan. Terus kita nggak minum obatnya. Padahal untuk sembuh total itu kita memerlukan jangka waktu tertentu dengan dosis tertentu yang terus berkesinambungan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh tenaga medis. Ya, tidak bisa kita sebentar makan obat, sebentar tidak. Sementara penyakit yang kita sandang atau penyakit yang kita alami memerlukan pengobatan dalam jangka waktu tertentu dengan dosis yang telah ditetapkan. Kemudian ini patuhilah aturan pakai. Kalau misalnya sehari 3 kali 1 kapsul, ya tepati itu. Jangan nanti disuruh 3 kali lalu banyak lupanya. 3 kali misalnya jadi tinggal 1 kali. Oh maaf Bu, saya makan obatnya banyak bolosnya karena saya sibuk atau apa. Nah ini semua mempengaruhi nih. Mungkin kelihatannya sepele, tetapi kalau kita tidak konsisten dalam semua hal-hal yang perlu kita perhatikan ini, kita tidak akan mendapatkan proses penyembuhan yang tepat pada waktunya, ya, karena tidak konsistenan kita dalam berobat. Selanjutnya, penting sekali bagi kita yang sedang mengalami pengobatan adalah mematuhi aturan pakai yang sudah ditetapkan oleh para peneliti, para produsen obat itu. Dan ini kan biasanya kan tercantum di dalam kemasan dan juga kita sudah diberi informasi oleh dokter atau tenaga medis yang menolong kita. Mengapa ini penting? Karena obat itu kan sudah dibuat melalui proses pengkajian yang cermat, kajian yang komprehensif tentang keamanannya, tentang kualitasnya, khasiatnya, kapan obat ini bekerja dengan baik, berapa konsentrasi yang dibutuhkan di dalam plasma darah kita untuk dia bekerja mengatasi penyakit yang kita alami. Nah, ini sudah dikaji. Oleh karena itu, kita perlu mengikuti aturan pakai supaya hasil pengkajian ini dapat kita manfaatkan untuk mengatasi penyakit. Kemudian keamanan, khasiat dan mutu adalah hal yang utama. Tadi di slide sebelumnya saya menyampaikan perlu sekali kita menggunakan produk yang berkualitas, yang mutunya tuh konsisten dari hari ke hari, minggu ke minggu, dari batch satu ke batch yang lain mutunya konsisten, tidak naik turun. Ini untuk mendapatkan keamanan, khasiat dan mutu, kita wajib memilih produk yang terdaftar pada institusi yang berwenang untuk melakukan pengkajian ini. Nah, di Indonesia kita punya Badan Pengawas Obat dan Makanan yang punya kewenangan melakukan ini serta melakukan pengawasan pada produk-produk obat yang beredar. Dosis dan aturan pakai itu telah ditetapkan. Nah, karena ini tadi, ini dibuat dengan pengkajian, ya, pengkajian tentang khasiatnya, tentang berapa dosis yang diperlukan. Kalau ditetapkan oleh para peneliti yang mendesain obat ini tentu sudah dihitung dengan cermat. Mengapa ada satu obat yang harus 3 kali dalam sehari diminumnya, ada yang 2 kali, ada juga obat yang cukup dengan 1 kali. Tentu ini sudah mengalami pengkajian, sudah mengalami pencermatan yang sangat teliti dan seksama sehingga sampai pada kesimpulan ini. Manakala memang kita sedang sakit atau mengalami gangguan kesehatan dan ingin sembuh, tolong ini dipatuhi. Kalau kita sudah mematuhi semua ini dan kita patuhi aturan pakai dalam sehari dan dalam jangka waktu, misalnya sehari 3 kali 1 kapsul dalam jangka waktu 1 minggu atau dalam waktu 1 bulan, tergantung pada kondisi penyakitnya kita. Patuhilah ini dan kita akan mendapatkan seluruh manfaat, seluruh khasiat dan kebaikan dari obat-obat ini semua. Ini adalah jawaban saya terhadap berbagai pertanyaan yang ditujukan kepada saya tentang obat herbal kita. Jadi obat herbal kita itu yang sudah dibuat
dibuat oleh pabrikan, sudah mengalami pengkajian, sudah ditetapkan dosisnya. Oleh karena itu, manakala Anda sedang mengalami pengobatan tertentu dan ingin sembuh tepat pada waktunya, sangatlah penting patuhi aturan pakai. Jalani proses pengobatan itu dengan seksama, dengan konsisten, bersabar dalam prosesnya. Insya Allah Anda akan sembuh, Anda akan sehat kembali seperti sedia kala. Demikian informasi saya pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sampai kita berjumpa kembali pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang baik, terima kasih ya sudah menonton video saya. Bagi yang belum, jangan lupa subscribe sekarang. Bagi yang sudah menonton video saya sejak awal, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, share, dan komen agar video ini, agar channel ini terus berkembang untuk kebersamaan kita. Sampai jumpa lagi pada video yang lain. Assalamualaikum.